Yang kami hormati Ibu Dr. Yusi Riksa Yustiana, MPD, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Kami ucapkan selamat datang di kampus Minang Masa. Kami ucapkan selamat datang di kampus Pinang Masa, Universitas Jambi. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Pusat dan Staf di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Universitas Jambi. Yang kami hormati para Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Koordinator Program Studi, serta pembelajaran luar kampus dari seluruh fakultas di lingkungan Universitas Jambi. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat hadir dalam acara workshop penyusunan instrumen evaluasi kompetensi mahasiswa peserta pembelajaran luar kampus. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Jambi. Rektor Universitas Jambi yang hari ini diwakilkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Hafida SH.MH. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Ibu Dr. Yusi Rizka Yustiana MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta tim MBKM dari seluruh fakultas di lingkungan Universitas Jambi dan juga koordinator atau ketua prodi di lingkungan Universitas Jambi. Kemudian korpus di lingkungan LPMPP dan juga Pak Sekretaris serta seluruh staf di LPMPP yang sudah mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, pada hari ini kita masih bisa dipertemukan di dalam pertemuan ini untuk bersama-sama merumuskan satu instrumen yang kita butuhkan di Universitas Jambi dalam rangka mendukung pembelajaran di luar kampus. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan workshop dengan tema penyusunan instrumen pengukuran kompetensi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar kampus. Minggu yang lalu LPMPP sudah mengadakan workshop untuk menyusun instrumen pengukuran capaian pembelajaran di prodi, ya, sehingga nanti dua instrumen ini bisa kita gunakan untuk yang CPL yang sesuai dengan kurikulum reguler, dan kemudian kita juga mengukur dampak dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus. Kalau dulu kita menyebutnya istilahnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan saat ini istilah yang digunakan adalah kampus berdampak. Frida SH.MH sekaligus membuka acara secara resmi kepada
Ibu disilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan yang luar biasa pagi hari ini bertemu dalam satu kegiatan yang juga luar biasa dengan narasumber yang jauh-jauh dari Bandung datang kepada kita untuk sharing informasi-informasi terbaru berkenaan dengan topik yang kita bicarakan dalam workshop pagi hari ini. Kebanyakan dari kita adalah bahwa saya harus hadir, kalau enggak nanti mendapat teguran gitu. Nah, mudah-mudahan kita bersama di ruangan ini pada pagi hari ini adalah karena kita menyadari bahwa kegiatan hari ini adalah sangat penting. Kalau itu sudah gampang ya Ibu ya, karena keinginan itu sudah datang dari dalam diri kita sebagai bentuk manifestasi dari tanggung jawab kita bersama untuk kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita kemudian membicarakan suatu kegiatan yang kita kenal dengan pembelajaran luar kampus selama Ibu Prof. Sunarti tadi berbicara, saya sibuk juga berbicara dengan Bu Rizka. Kenapa saya jadi manggil Ibu Rizka? Ibu Yusi, boleh? Betul-betul saya berarti ya, Ibu Rizka ya. Jadi saya sibuk ngobrol dengan Ibu Rizka, apa sih bedanya antara pembelajaran luar kampus ini sama MBKM? Apakah ini perluasan ataukah kebijakan ini menjadi satu pengganti dari MBKM? Kata Ibu Rizka adalah kalau menurut bahasa Pak Menteri itu meneruskan dari program yang sudah ada selama ini MBKM. Selalu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka workshop penyusunan instrumen evaluasi kompetensi mahasiswa peserta pembelajaran luar kampus di lingkungan Universitas Jambi tahun 2025 secara resmi kita mulai. Indah alamnya Pantai Senggigi. Matahari memandang dengan sinarnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sehat semangat untuk kita semuanya. Kata orang Melayu tuh, nak dua pantun seiring. Ini khusus untuk Bu Yusi. Angso duo adonyo di Jambi. Melenggak-lenggok menjelang petang. Sampailah sudah Ibu Dr. Yusi Riksa Yustiana MPD di Universitas Jambi. Kami ucapkan salam selamat datang. Selamat datang Ibu Yusi. Saya ulangi aja salamnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Jambi, Prof. Dr. Sunarti SPMP yang masih di pojok sana. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para Wakil Dekan 1 di lingkungan Universitas Jambi. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang kami hormati Ibu narasumber yang sangat luar biasa di tengah kesibukan beliau berkenan meluangkan waktu untuk hadir offline ke kita gitu, walaupun awalnya mau online. Kita memohon supaya lebih tersampaikan maksud dan tujuan yang mau ditanyakan ke Ibu gitu loh Bu, tentang UPI yang sudah menjadi pilot project. Yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh tim pembelajaran luar kampus yang ditugaskan oleh fakultas masing-masing. Terima kasih atas keberadaannya. Kemudian panitia yang sudah menyiapkan sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmatnya jualah kita
eh, bisa mengikuti workshop yang direncanakan untuk evaluasi membuat pengembangan instrumen pembelajaran luar kampus, tetapi kita mungkin keseluruhannya Bu Yusi berharap semua yang terkait dengan kurikulum berdampak dan aktivitas pembelajaran di luar kampus akan kami mohon arahan dan meminta masukan kepada Ibu narasumber. Nah, selawat beriring salam kita turkan kepada Nabi Musa Muhammad SAW yang telah membawa kita untuk bersemangat mengikuti bagaimana penilaian pembelajaran di dalam kampus. Untuk mengawali kegiatan ini, sebelum narasumber memaparkan materi, kami akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Dr. Yusi Riksa Yustiana MPD. Beliau lahir di Bandung 15 November 1966, masih tuaan saya. Kemudian alamat kantornya tentu saja di program studi bimbingan konseling Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Alamat rumah Jalan Wangsa Praja, Wetan 12, Tatar Wangsakerta, Kota Baru, Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat, Bandung. Emailnya yusiriksa@upi.edu. Pendidikan beliau adalah S3 program bimbingan konseling di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Pada moderator atas waktu yang diberikan pada saya untuk memulai menyampaikan paparan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pengalaman yang saya lakukan di Universitas Pendidikan Indonesia berhubungan dengan program Dikti Saintek berdampak ini. Tadi disebutkan dalam CV singkat yang disampaikan, saya menjadi bagian dari tim task force MPKM dan saat ini diteruskan menjadi tim task force Dikti Saintek berdampak karena berhubungan dengan SOTK yang saya emban. Jadi di Universitas Pendidikan Indonesia semua satgas tadi itu bukanlah satgas yang terpisah dari SOTK, tapi satgas itu berhubungan dengan SOTK-nya. Seperti tadi misalnya satgas IKU. Kenapa saya satgas IKU? Karena tracer study itu ada di bawah SOTK direktorat yang saya pimpin. Jawab tantangan pembangunan nasional dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Filosofi programnya adalah gerakan bersama yang berakar pada semangat kolaborasi, menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat transformasi, mahasiswa sebagai penggerak utama perubahan, dan riset sebagai arah pengembangan pembangunan. Itu yang disampaikan oleh Pak Prof. Brian sebagai Menteri Saintek. Nah, ini merupakan kelanjutan atau disebut sebagai evolusi dari Kampus Merdeka, jadi bukan pengganti, ya, tapi melainkan kelanjutan dan perluasan dari program Kampus Merdeka, tetapi dengan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap seluruh aktivitas akademik, riset, inovasi maupun magang. Fokus pada dampak nyata untuk pemecahan masalah dari lingkungan kampus hingga nasional, menekankan pada output keberhasilan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini misalnya salah satu yang kemarin kita sempat mungkin Bapak dan Ibu juga menyimak tawaran dari Kementerian Tenaga Kerja di bawah Kemenko yang menawarkan pekerjaan magang 6 bulan untuk para lulusan kita. Ini menjadi diskusi panjang antara kita, Kementerian Tenaga Kerja dan Dikti, karena kalau kita bicaranya di IKU, yang dituntut itu adalah 6 bulan bekerja. Tapi kalau masuk magang artinya baru 6 bulan setelah magang baru bekerja. Ini menjadi standar, double standar gitu. Tapi pada satu sisi kalau kita, karena magang itu tidak disebut sebagai bekerja gitu.
Jadi kalau kita bicaranya di IKU 1 itu memperoleh angka 2 itu kalau memperoleh pekerjaan di bawah 6 bulan dan 1,2 kali UMP. Terjadinya tadi pencapaian IKU di semester ke-7, UPI menawarkan fast track kepada mahasiswa. Ya, kepada mahasiswa fast tracknya adalah S1 ke S2. Jadi semester 7 di S1 sekaligus semester 1 di S2 dengan hanya membayar UKT S1. Sebuah penghargaan pada para mahasiswa yang IPK-nya tinggi karena minimal harus IPK-nya 3,5 dan memiliki motivasi belajar yang kuat. Sehingga IKU 1 kami juga untuk yang melanjutkan pendidikan meningkat dari 4% menjadi 20%, dan itu pengalaman itu juga meningkatkan kapasitas dari kondisi ini. Ini adalah hal yang kami lakukan untuk tadi mendongkrak kondisi-kondisi itu dan membuat juga para mahasiswa untuk berpikir apakah mereka akan melanjutkan pendidikan atau mengikuti kegiatan di luar kampus, gitu ya. Dalam waktu 6 bulan dengan peningkatan tagihan kompetensi sesuai dengan ini. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah itu dan di luar itu kita membangun kerjasama dengan IDUKA, gitu ya, dengan IDUKA untuk melakukan magang-magang mandiri, studi independen mandiri, kampus mengajar mandiri dan sebagainya, termasuk dengan dana yang kami terima dari World Class University juga melakukan kegiatan tersebut berhubungan dengan luar negeri. Nah, hasil tersebut dapat diberdayakan untuk masyarakat. Nah, untuk ini kami tetap lalu mengukuhkan bahwa hasil dari kegiatan itu harus diangkat dalam bentuk karya ilmiah, dan mahasiswa UPI boleh tidak menulis skripsi tapi mengganti skripsinya dengan jurnal, hasil jurnal di internasional. Itu sudah seperti itu, gitu ya. Dari mana dia dapat mengembangkan jurnalnya? Dari kegiatan MBKM atau magang berdampaknya, karena data itu bisa diperoleh selama mengikuti kegiatan dan itu dilakukan. Itu adalah salah satu yang kita angkat sebagai bentuk yang bisa kita lakukan, dan ini adalah hal yang kita lakukan. Melakukan expo hasil-hasil inovasi yang diperoleh, gitu ya. Oke. Pendekatan kegiatan pembelajarannya pada program Kampus Merdeka pada dasarnya ini ada kebebasan. Nah, untuk yang ini di UPI kita menerapkan prinsip bahwa kalau tempat di mana mereka mengambil aktivitas di luar kampus itu sama sekali tidak berhubungan dengan mata kuliah prodi, sama sekali tidak berhubungan dengan CPL dari prodi, maka hanya boleh direkognisi ke mata kuliah generik. Ini menyiapkan mahasiswa menjadi pelaku perubahan dengan kepekaan sosial, mitranya sektor strategis. Dari hasil tahun yang lalu MSIB itu rata-rata gajinya 98,62% lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sudah bekerja, ya. Ini yang berdasarkan data tersebut. Yang kedua adalah program Kosa Bangsa. Ini yang mungkin ini adalah kolaborasi sosial membangun masyarakat. Targetnya adalah daerah tertinggal, rawan bencana, kawasan kemiskinan ekstrim. Fokusnya ekonomi lokal, pertanian berkelanjutan, kesehatan masyarakat, pendidikan adaptif, dan teknologi tepat guna. Silakan ini mulai mungkin dirancang proposalnya oleh Bapak dan Ibu. Lalu program mahasiswa berdampak ini memperkuat posisi mahasiswa sebagai pelaku utama pembangunan, menggerakkan kepemimpinan dan empati sosial. Ini adanya di Ormawa, ya. Kan
Bagaimana keterlibatan perguruan tinggi bisa terlibat? Perguruan tinggi perlu melakukan beberapa penyesuaian. Pertama, tentu membangun kemitraan strategis dengan industri, lembaga sosial, dan pemerintah daerah, termasuk dalam negeri maupun luar negeri, mengintegrasikan program berdampak ke dalam kurikulum, bukan sebagai kegiatan terpisah. Jadi Bapak dan Ibu, OBE-nya silakan di-recheck ulang. Dari doa tuh tak panggil Prof. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, sebelum dilanjutkan, pasti Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan atau mau dipersandingkan dengan yang pernah kita lakukan. Kami silakan jika ada, ya Bapak dan Bu Evan, ntar dulu. Mohon disebutkan nama dan program studinya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, saya Dwi Kurniawan Bu dari program studi manajemen pemerintahan. Program studi manajemen pemerintahan adalah vokasi Bu, diploma 4. Dan alhamdulillah juga di 2025 ini saya dipercaya sebagai ketua tim pelaksana terkait dengan PPK Ormawa Bu. Yang itu kalau di kita di Universitas Jambi itu ada turunannya Bu, yang sama persis formatnya, dananya yang berbeda Bu, saran dari kementerian, yaitu ProID Bu, program inovasi desa, itu sama persis. Kegiatannya dari Ormawa, dan saya juga alhamdulillah berkesempatan untuk mengikuti perkembangan MBKM ini dari awal mula bos Gojek jadi menteri Bu. Jadi keseruannya itu alhamdulillah full Bu mengikutinya gitu, karena sebelumnya saya di sekretaris jurusan S1 manajemen. Baik, ya ini tentu menarik Bu, dan ya masih terus saja berbeda pendapat gitu kan Bu ya, kan. Jadi di dalam, mohon izin juga ibu-ibu, bapak ibu yang dari LPMPP mungkin bisa sekalian di sini gitu kan ya. Di dalam peraturan akademik Bu Universitas Jambi di tahun 2024, peraturan akademik Uja tahun 2024 pasal 74 itu sudah dinyatakan Bu bahwa tugas akhir itu tidak lagi semata-mata berbentuk skripsi Bu, tapi sudah ada skripsi, prototipe, proyek, atau yang lainnya yang setara, baik secara individu maupun kelompok. Tentunya implementasi di UPI Bu, atau yang idealnya seperti apa? Saya membawa tim Bu. Tahun lalu nomor 1 nasional Bu, dari Kemendikbud program P2MW. Dan tahun ini kami juga insya Allah berangkat kembali Bu dengan program yang sama. Nah, yang jadi tantangan saya adalah agar mahasiswa menyampaikan Bu, agar kami termotivasi Pak, dapat dukungan, kami akan mengerahkan apapun Pak bagi Unja. Tapi reward akademik apa Pak yang diberikan oleh Unja kepada kami, sementara di dalam peraturan akademik sudah muncul seperti itu. Mereka tentu sudah mencari data Bu, karena dari anggota tim itu juga ada mahasiswa yang kritis gitu kan ya, aktif di luar gitu kan ya, bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa di program di perguruan tinggi A, B, C, D gitu kan ya, tugas akhir ini sudah dikonversi Bu. Mengeluarkan panduan ini
ada panduan pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dalam implementasi program MPKM. Lalu ini masih dipertahankan, disebut dengan mereka memperoleh 100 poin. Jadi bahasanya adalah bahwa mahasiswa kami boleh mengambil yang 20 SKS sekaligus, boleh mengumpulkan dari semester 1 sampai semester 7 100 poin yang lalu nanti dikonversi dengan SKS. Itu seperti itu. Jadi dari mulai tadi dia dapat misalnya pengalaman program pembinaan kemahasiswaan, keikutsertaan kompetisi, keikutsertaan dalam pelatihan workshop, ini semua ada harganya Pak. Semua ada harganya, dan ini bisa bisa lalu dihargainya kalau mahasiswa melaporkan di sini Pak. Tapi nanti kalau fakultas dia bisa membaca prodi-prodi yang ada di bawah fakultasnya. Tapi nah kalau di kami kalau ada kondisi-kondisi, misalnya tadi ada kondisi-kondisi perselisihan dan sebagainya, itu biasanya memang tim melakukan proses pendampingan, lalu juga kita juga kondisi-kondisi itu. Untuk yang ijazah, untuk yang ijazah untuk yang tugas akhir tidak berbentuk skripsi, itu tetap prosesnya harus tetap mengikuti proses Pak. Jadi nggak bisa misalnya saya yang mau diakui itu adalah artikel, itu tidak bisa tiba-tiba bawa artikelnya terus saya mau diakui, nggak bisa begitu. Kalau di UPI begitu dia masuk itu dia melaporkan bahwa saya akan mengambil jalur artikel. Nah tapi karena kalau kami jumlah jadi ada semacam selain tadi membimbing, beliau juga mengajarkan di semester-semester yang lain. Nah itu paling tidak 9 SKS-nya dipenuhi. Karena kan kalau minimal dosen itu kan kalau lihat di BKD kan sebenarnya cuma 9 SKS ya Prof gitu. Jadi itu minimalnya itu dipenuhi. Jadi itu yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman yang di D4 gitu. Dan gaji mereka juga gede-gede Prof. Ya malah kita bilang ini lulusan D4 gajinya lebih tinggi daripada lulusan lebih jauh gitu kalau saya. Soalnya kemenang D4 tahun depan. Siap. Selamat Prof. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Bu Dr. Eva Ahmad. Baik, terima kasih Bu Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Eva Ahmad, Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Jadi kami memang mendengar istilah, mungkin hanya nama baru, tapi sebenarnya konsepnya lama ya Bu ya. Program lama rasa baru gitu ya, seringnya kan. Jadi terkait dengan yang program Dikti Sentik Berdampak ini, tadi Ibu menyatakan bahwa ternyata penekanan lebih kepada output ya Bu ya, bahwa outputnya itu adalah keberhasilan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kami masih mencari linknya seperti apa sehingga kita bisa dari mengikuti program Dikti Sentik Berdampak ini bisa kita memprediksi atau bisa mendapatkan lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak atau segera masa tunggunya menjadi lebih singkat. Karena memang kalau secara kami kan mengirimkan ke beberapa perusahaan dan juga beberapa instansi pemerintah. Kalau kehutanan itu misalnya kita mengirimkan ke Taman Nasional Kerinci Sebelah, Taman Nasional Berbak, kemudian ke KPH, dan juga kami sudah mengirimkan sampai ke Jawa dan Kalimantan Ibu. Memang ada beberapa misalnya petani Bu ya, BUMN di Jawa Barat juga kami mengirim, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini gimana maling and match kan Bu untuk bisa kita memperoleh IKU 1 itu. Oke. Dan kalau LSP 1 kan berarti punya Cap Garuda itu gitu ya, sertifikatnya nasional. Nah, oleh karenanya untuk menutupi hal tersebut, lalu kami mengambil sertifikat yang secara umum itu bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai
sebagai pendukung terhadap kondisi mereka. Ya, salah satunya itu ini sertifikat kompetensi ya, sertifikat kompetensi itu salah satunya misalnya adalah dari salah satunya yang kami peroleh adalah secara internasional, misalnya adalah dari komputer ya, karena misalnya pada saat anak-anak ini ditanya apakah kamu menguasai menggunakan Excel, menguasai menggunakan membuat PPT, menguasai Word Office gitu. Kalau mereka mengatakan iya menguasai, perusahaan biasanya lalu mengejar, ada punya sertifikat kompetensinya tidak? Ke green job and blue job. Green job itu berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bukan hanya bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan green, tapi bagaimana juga yang brown job, yang pertambangan dan sebagainya itu tetap mampu untuk melakukan green job, artinya paham tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dari situasi tambang yang mereka jalani misalnya. Itu pengetahuan tentang itu membuat mereka memiliki nilai tambah tersendiri. Blue job itu berhubungan dengan blue, itu adalah laut, itu juga adalah hal yang hari ini prosesnya bergeser. Jadi pengetahuan tentang itu kami lakukan pada para mahasiswa kami, dan kami melatih para konselor karir dari setiap fakultas pada setiap tahunnya. Itu walaupun sedikit gitu ya, karena tadi jumlah prodinya banyak banget gitu ya di UPI. Itu 5 orang per fakultas, tapi itu sudah cukup mampu untuk melakukan penetrasi kepada para mahasiswa di mata kuliahnya masing-masing. Selamat siang Ibu, saya dari Prodi Bimbingan Aguseri. Saya tertarik di sini karena kami di BK kemarin lagi sudah baru menyelesaikan workshop kurikulum kemarin, dan ini mungkin akan menjadi pembaharuan juga pada kurikulum BK, di mana kami ingin mengadakan magang mandiri. Dan Ibu tadi juga mengatakan kalau di UPI itu PPL-nya dari 6 SKS menjadi 20. Dan saya tertarik di situ karena kami ingin mengadakan juga yang seperti itu. Saya ingin tahu gimana prosesnya, karena di BK di sini ada 2 kali PPL, semester 6 ada PPL di sekolah, semester 7 ada di luar sekolah, itu di institusi perkantoran dan institusi lain. Nah, di semester 6 ini masih ada mata kuliah, beberapa mata kuliah di semester 6, tapi di semester 7 itu tinggal PPL di luar sekolah saja. Jadi kemungkinan besar itu yang akan kami pakai itu adalah yang di PPL luar sekolah, sehingga tidak ada lagi aktivitas di kampus. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tuh gimana sih prosesnya di UPI itu dari 6 SKS menjadi 20, sehingga kita menawarkan ke mahasiswa itu tanpa berubah jumlah SKS kurikulum, jumlah SKS di kurikulum. Posisi SKS kan 147, 47 rasanya. Dan ketika Ibu bilang tadi, kita tawarkan itu kan menjadi 20 dari 6 SKS PPL itu yang di UPI. Apakah itu merubah di pilihan kurikulumnya juga, atau gimana itu Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Karena itu menjadi kebijakan universitas bahwa mata kuliah prodi itu harus selesai di semester kelima. Jadi untuk S1 ya, kalau untuk karena kami tadi sudah tidak punya D3, sudah D4 jadi sama gitu sudah. Jadi kalau tadi berhubungan dengan kehutanan berangkat di semester 5, kalau UPI memang tidak boleh berangkat Bu semester 5 karena memang dibilang masih terlalu sedikit, dan semester 5 itu mata kuliah prodi harus selesai. Jadi kalau mata kuliah prodinya selesai, secara struktur keilmuan paling tidak mereka menguasai.
Nah, semester 6 atau 7, jadi salah satu sebenarnya boleh dipilih oleh prodi menetapkannya mau di semester 6 atau di semester 7, gitu boleh. Itu yang semester 6 atau semester 7 itu wajib harus memasukkan tadi program di luar kampus, itu wajib 20 SKS. Nggak bisa dibiarkan. Ya. Mungkin boleh izin menambahkan sedikit pengalaman di S1 Pendidikan Kimia. Kebetulan saya dulu pernah dapat hibah KSKI itu yang hibah MBKM. Nah kami membentuk itu untuk FKIP, contohnya magangnya di Ganesha Operation. Nah kita buat mata kuliah yang boleh dikonversi nanti dan rambu-rambunya gitu bro, sampai ke penilaiannya bahwa kalian harus mencapai ini nanti. Jadi memang agak berat kerjaan prodi. Saya bukan ketua prodi, Bu Rika, saya dosen biasa, tetapi lolos proposal itu mengembangkan magang ke pendidik yang sesuai dengan mahasiswa di FKIP gitu. Nah kami membuat sampai ke penilaiannya dipandu itu bahwa dia capaian yang kita sudah memang harus koordinasi dengan kami kepala cabang yang di sini. Dia izinnya ke Bandung itu Bu Yusi, kan Ganesha Operation kan pusatnya di Bandung, harus izin dulu. Cabang ini tidak boleh semena-mena menerima, diterimalah mahasiswa kami hanya 3 orang di situ. Nah kami membuat panduan sampai ke evaluasinya gitu. Evaluasi yang mencakup ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan juga. Lalu mereka berhak mewawancara, tapi kita format form penilaian yang kita berikan ke beliau, form penilaian untuk DPL kita siapkan karena dulu ada anggarannya gitu untuk di pusat kami dapat dana 65 juta cuma jadilah gitu kan, ada 3 yang kami kembangkan program. Nah kemudian disitulah tagihannya, nanti logbooknya mengarah ke situ, dia laporan di SIAKDK, kami SIAKDK namanya di untuk mensubmit logbook hariannya itu gitu. Nah itu setiap 1 minggu kita sudah menerima itu, kita verifikasi, kita validasi kalau memang sudah sesuai, memang itu tugas DPL-nya gitu. Itu Bu Rika tambahannya. Makasih. Memang agak berat kerjaan prodi memang seperti itu yang disampaikan beliau. Makasih. Ya, ini adalah salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh UPI nomor 42 tahun 2006 mata kuliah generik. Jadi kalau tadi tidak bisa direkognisi ke mata kuliah prodi karena tidak sesuai dengan CPMK, tidak sesuai dengan CPL, maka direkognisinya ke mata kuliah generik. Ini disediakan oleh universitas, boleh diambil ini sesuai dengan programnya masing-masing. Jadi misalnya contoh, ya misalnya saja ada ya mata kuliahnya menjadi untuk misalnya magang ada struktur mata kuliahnya, dan untuk struktur mata kuliah ini RPS-nya sudah dibuatkan oleh universitas, tapi nanti prodi menetapkan dosen yang mengampu mata kuliah ini sehingga tadi tidak kehilangan SKS-nya Prof gitu. Mendeteksi kegiatan atau mata kuliah yang dikonversi 20 SKS tadi di tingkat prodi, karena selama ini ketika mahasiswa kami mengikuti magang itu, kami selalu mendaftarkan mata kuliah yang dikonversi itu melalui sistem MBKM Universitas Jambi yang mana itu bernama SIAKDK. Tapi di sana nama pemagangannya itu tetap menggunakan nama lama, nama magang yang dicetuskan oleh Pak Nadiem Makarim, seperti studi independen, terus seperti mata kewirausahaan, proyek kemanusiaan, KKNT, dan yang lain-lain. Sedangkan kami di program Studi Sastra Indonesia itu memiliki yang namanya mata kuliah paket, Bu. Di tahun 2021 kami itu merevisi kurikulum prodi, yang mana kami membuat paket-paket mata kuliah yang sesuai, yang bisa dikonversi ketika misalnya mahasiswa kami itu mengikuti magang penerbitan, magang penelitian bahasa, atau magang di humas gitu, seperti itu.
Jadi apakah boleh misalnya Bu, apakah UPI juga melaksanakan misalnya dia di semester 5 itu lolos mengikuti seleksi magang di tingkat prodi, terus di semester 6 itu dia lolos di kegiatan magang kementerian. Bahwa aplikasi itu kalau masing-masing prodi mengembangkan aplikasi, nanti aplikasinya seabrek-abrek gitu ya. Kalau kami aplikasinya memang harus menjadi aplikasi yang terintegrasi untuk satu universitas gitu. Jadi tadi swalapor itu adanya di universitas gitu ya Bu. Ini swalapor ini adanya di universitas. Tapi prodi melalui SSO-nya bisa melihat apa saja yang dikerjakan gitu ya. Lalu kapan ini bisa dilihat? Ya setiap saat bisa dilihat gitu. Saya misalnya bisa ini kalau yang nasional saya bisa melihat mahasiswa itu sudah melaporkan di bulan apa, dia sudah di-approve apa belum. Ini misalnya seperti ini. Sama di swalapor juga begitu. Ini kan muncul nih. Kalau belum terverifikasi, diverifikasi berarti yang memverifikasi siapa? Pembimbingnya kan? Apa dengan MPKM? Tetapi memang tambahannya harus berdampak. Tambahan berdampak ini adalah bagaimana lalu dapat meningkatkan kondisi-kondisi dari proses penjaminan mutu tersebut. Salah satunya adalah adanya proses diseminasi dari hasil dari kegiatan berdampak itu. Kementerian maupun pada mandiri, fasilitasi dosen, lalu juga pertukaran mahasiswa, konversi program, dan konversi program ini atau rekognisi ini spesifik sebenarnya ada pada prodinya masing-masing. Pada saat kita melakukan evaluasi, maka itu akan Karena lulus S3 kan bisa. Pertimbangan nilai gitu. memberikan lihat ada tes bagian dari proses pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari proses assessment dan evaluasi melingkupi 4 hal tersebut. Dari hasil evaluasi kita akan memperoleh umpan balik, ya, umpan balik dari ketercapaian dari tujuan. Nah, Bapak dan Ibu, fungsi dari assessment yang kita lakukan untuk evaluasi ini, yang pertama adalah fungsi motivasi. Maksudnya adalah bahwa peserta didik maupun pendamping yang melakukan ini menjadi termotivasi untuk melanjutkan aktivitas. Kalau misalnya tidak dievaluasi, nanti dibilang nggak ada manfaatnya juga. Tadi pas siapa ya yang tadi mahasiswanya protes gitu ya, bahwa ternyata karena tidak terverifikasi jadi mahasiswanya nggak mau lagi ikut kegiatan ya Pak Dwi tadi ya. Lalu yang berikutnya fungsi jaminan mutu, maksudnya adalah bahwa kegiatan yang kita lakukan memang terjamin prosesnya ya, mutu dari prosesnya. Fungsi balikan atau feedback itu adalah fungsi dari kita memperoleh umpan balik dari apa yang kita capai. Lalu ada fungsi diagnostik. Kenapa? Karena dari evaluasi kita akan melihat, menemukan kekurangan-kekurangan yang mungkin ditunjukkan atau diperoleh pada saat kita melakukan proses atau kegiatan tersebut. Lalu ada fungsi seleksi, ini berhubungan dengan apakah ada orang-orang yang bisa mencapai hasil atau tidak bisa mencapai hasil. Dan terakhir tentu fungsi administratif. Tentu maksudnya adalah bahwa dengan melakukan evaluasi tercatat siapa saja yang sebenarnya mengikuti kegiatan secara penuh. Oke, Bapak dan Ibu, langkah yang akan kita lakukan, Bapak dan Ibu, kita akan mulai dengan merumuskan kompetensi dasar atau indikator yang sebenarnya menjadi titik capaian yang ingin kita capai. Ya, dari situ kita akan menentukan strategi, teknik, dan pengembangan alat evaluasinya. Misalnya saja kalau kita merumuskan kompetensi dasar atau indikatornya bersama dengan CPMK misalnya, sehingga strategi untuk mengukurnya apakah kita akan mempergunakan gitu ya, akan mempergunakan bentuk tes atau pendekatan tes atau mungkin pendekatan non tes, misalnya dilaporkan dan dimanfaatkan. Nah, pelaporan ini sangat penting karena nanti apakah nanti bentuk pelaporannya, kalau tadi saya tunjukkan misalnya di web yang kami punya itu dalam bentuk diagram batang sehingga lebih mudah untuk terlihat berapa banyak ketercapaian yang bisa terjadi. Okay. Penentuan tujuan itu akan mengukur efektivitas
efektivitas dari kegiatan kalau itu tes formatif, mengukur keberhasilan itu kalau sumatif. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mau bicara dalam konteks capaian CPL tadi atau CPMK, maka kita akan mengukur pada tahap awal pada tes formatif. Tapi kalau kita mau mengukur CPL menjadi tes formatif, tes sumatif. Lalu kita akan dapat mengidentifikasi kesulitan yang diperoleh nanti untuk menjadi sebuah diagnostik dan menyeleksi calon-calon yang memang akan lulus dari program tersebut. Penyusunan kisi-kisi itu akan berhubungan dengan aspek-aspek apa saja yang ingin diketahui oleh kita. Dari tadi misalnya efektivitas. Pada saat kita bicara efektivitas, apakah kita akan bicara jumlah hari yang sudah dilalui, tugas-tugas yang dapat dilakukan, nilai acuan patokan, dan kompetensi dampak sosial. Itu rekognisi pribadi sosial menggunakan penilaian acuan norma. Ini adalah hal yang juga ketercapaian yang dapat dicek oleh Bapak dan Ibu. Akhir, Yusi ngebut. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk peninjauan instrumennya kita harus bisa merumuskan atau menentukan sistem monitoring dari instrumen itu, lalu sistem monitoringnya seperti apa, pada tingkat mata kuliah menjadi seperti apa, pada tingkat prodi seperti apa, pada tingkat fakultas seperti apa, dan pada tingkat universitas seperti apa bentuk monitoringnya, sehingga tadi tidak terjadi kondisi di mana akhirnya baru loh kok begini gitu ya, hasilnya tidak sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Dan laporan dampak pada penjaminan mutu. Terus terang karena kita berada di penjaminan mutu, selain nanti berhubungan dengan prodi fakultas, tapi juga struktur dari penjaminan mutunya ya. Ada di prodi ada ada langganan yang Yumi Publishing itu kelompok penjaminan 800 sampai sejuta lah. Di tingkat prodi ada? Iya, semua sertifikat penulis. Oh iya, di prodi kan ada. Iya. Iya, Ada kan di yang ini gitu ya, tingkat fakultas. Kalau di kami SKM, kalau di prodi kalau di sini istilahnya beda ya. Oh, UJ. Oke, baik. Kita gunakan untuk memperbaiki instrumen kita yang sudah ada di CPDK sebagai evaluasi juga dengan Permendikti yang ada ini kayak gitu. Jadi boleh juga kita kumpul adalah per fakultas sehingga nanti kita bisa mendapatkan rekomendasi baik dari tingkat prodi, fakultas, dan universitas nantinya. Boleh juga seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, Bapak Ibu, kebiasaan Bapak dan Ibu, apakah semua paham ya instrumen yang ada di CAKD-nya? Di CAKDK karena setiap semester itu kan pada umumnya ada, tapi nggak semua ya Bu. Ada yang sudah ikut MBKM kayak gitu. Nah, nanti juga saya share untuk form evaluasi dari CAKDK itu. Ya, maksudnya biar teman-teman juga kan punya gambaran mungkin yang sudah ada apa, lalu tambahannya perlu apa gitu kan. Baik Bu. Ya itu Bu Kusmi, ini program usul bagaimana kami tahu dulu yang dari kita dan di program kita itu nanti kan dari divisi ada masukan, baru dari situ kami bisa masuk dan yang tim fakultas kata program ya. Monggo silakan, saya CAKD-nya nggak ngerti, silakan Bu Kusmi. Formnya yang pernah saya kirim ke Ibu yang itu. Bentar, saya cari. Kemudian kampus mengajar. Ada studi atau studi proyek independen, kemudian ada penelitian riset, kemudian ada kegiatan kemanusiaan, kegiatan wirausaha, kemudian yang 8 ini khusus Jambi, itu ada studi atau proyek terpadu sumber endemik dan kearifan lokal Jambi, kemudian ada pertukaran pelajar, dan yang 10 itu bela negara. Jadi mungkin kita masing-masing akan kita bagi menjadi
10 ya. Untuk masuk yang 10 ini mohon membahas terkait kira-kira kita mau menerapkan atau merancang impact factor di masing-masing program. Itu ada yang mau ditambahkan untuk kesemuanya ini. Sedikit tambahan Bapak Ibu, isi akademika kita itu ada 10 kayak gitu. Dan ada satu yang ditambahin ada ujian. Mungkin kita juga belum ada di sini. Mungkin ada beberapa prodi yang sudah ada. Itu adalah tentang studi atau proyek terpadu studi dan kearifan lokal Jambi. Nah ini ada di dalam akademika kita yang dijadikan sebagai program dari pembelajaran luar kampus juga. Ini agak spesifik ini karena tidak seluruhnya prodi nanti yang akan ada di sini juga. Ataupun mungkin ada gagasan yang baru kita lagi masing-masing prodi yang bisa untuk masuk di kegiatan ini kayak gitu. Jadi karena kita juga nanti di LPNPP juga akan ke Upatim juga membahas lagi si akademika terkait dengan hal ini. Mungkin yang Bapak Ibu sampaikan tadi, terima kasih untuk sarannya mengenai form kita itu, karena dengan regulasi yang baru ya kita belum ada, itu adalah mengenai impact-nya ini. Nah kita yang sampaikan oleh Mas Anggi tadi ya tidak masalah, mungkin adalah kita membahas impact dari masing-masing kegiatan ini sehingga nanti kita bisa menurunkan indikator apa yang akan kita buat untuk menilai impact yang ada pada masing-masing program pembelajaran luar kampus ini. Untuk kewirausahaan, jadi impact faktor yang kami usulkan di sini ada 6, itu 2, 3, 4, 5 ya. Itu peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan. Itu dampak yang pertama yang ingin kita capai. Yang kedua adalah kualitas ide bisnis dan inovasi yang dikembangkan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, dampak yang ingin dicapai adalah jumlah usaha rintisan yang diinisiasi oleh mahasiswa. Yang keempat, kolaborasi eksternal dengan mitra industri atau startup. Dan yang kelima, yang terakhir adalah keberlanjutan usaha, di mana masing-masing dari impact faktor ini capaiannya itu diukur berdasarkan instrumen ini ya, diantaranya dari absensi untuk yang peningkatan partisipasi mahasiswa, absensi dan waktu kegiatan IDKM ya, kemudian POM kehadiran mereka, sehingga partisipasi itu nilai 72% tadi itu adalah dari jumlah mahasiswa yang aktif dibagi dengan total mahasiswa peserta IDKM dikalikan 100%. Dan itu 72 itu angka ilusi ya, angka hanya perkiraan aja. Kemudian yang kedua misalnya dari ide bisnis, kualitas ide bisnis itu kita rating rata-ratanya itu diukur berdasarkan jumlah skor dari juri. Jadi kita lakukan ini ya, kita buat rubrik penilaian ide bisnis oleh dosen dan mentor ya dengan skala Likert 1 sampai 5. Jadi misalnya ya bisa kita ide bisnis yang paling bagus nilainya 5, yang paling kecil misalnya yang paling bagus itu nilainya 1. Maka jumlah skor dikalikan dengan jumlah juri ya, ini jumlah skor kali juri dibagi jumlah juri itu adalah rata-rata dari skornya. Kemudian terus ini rintisan yang diinisiasi, ini jumlah rintisan yang potensial adalah jumlah ide bisnis yang memenuhi kriteria kelayakan inkubasi. Jadi kelayakan inkubasi itu mungkin ya kita bisa lakukan misalnya bisnis plan yang kita ukur dengan bagaimana analisis investasi yang dilakukan terhadap bisnis plan yang diusulkan. Jadi kalau misalnya dia secara ekonomis menguntungkan, dibuktikan dengan break-even point yang singkat atau BC rasio yang tinggi ya,
benefit dengan cost rasionya tinggi, maka itu adalah ide yang bagus. Jadi ide yang bagus itu adalah yang memenuhi kriteria kelayakan inkubasi bisnis atau kelayakan ekonomi. Kemudian kriteria yang keempat itu yang menjadi dampak yang keempat adalah kolaborasi eksternal dengan mitra industri. Gimana cara menghitungnya? Itu adalah misalnya dari jumlah MOU atau surat kesediaan kolaborasi mitra. Kemudian misalnya jumlah mahasiswa yang bermitra atau jumlah MOU yang dibuat, kemudian dibagi dengan total mahasiswa dan dikalikan 100%, itulah kolaborasi yang kita hitung ya, yang kita capai. Yang terakhir adalah keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha ini kita nilai mungkin setelah akhir dari program ya. Jadi sudah selesai program biasanya selama berapa 3 bulan, 6 bulan ya. Nah, maka jumlah setelah ditinggal oleh mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan di satu lokasi, ternyata ada usaha-usaha yang dirintis itu masih aktif lebih dari 6 bulan. Nah, jumlah usaha yang masih aktif lebih dari 6 bulan dibagi jumlah usaha awal kali 100%, inilah nilai dari sustainability atau keberlanjutan. Menjadi cuma satu ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penelitian barangkali mungkin hanya disimpulkan. Videonya banyak tadi. Bisa juga sebagai narasumber menyampaikan. Kemudian publikasi hasil penelitian. Jadi semuanya totalnya bisa nilainya 100. Nanti tergantung dari sifat dari tapi minimal ketika dia melakukan riset sudah mendapat nilai 50. Nah, normalnya pasti ada rekomendasi paling tidak sudah 60. Kemudian kalau bisa diseminasikan ataupun mempublikasi berarti bisa sampai 8. Nah, untuk alternatif lain kami mencoba juga karena ini selain untuk pribadi juga untuk dampaknya ke prodi ya atau ke dosen ya. Jadi di sini sebetulnya kalau intinya hampir sama kalau di breakdown. Yang ini peningkatan kemampuan riset, publikasi dan soft skill dari mahasiswa. Kemudian juga peningkatan kolaborasi riset dan keuangan bersama mahasiswa. Ketiga, adanya transfer pengetahuan, teknologi atau hasil penelitian yang bermanfaat saja untuk mitra masyarakat. Meningkatnya reputasi dan kinerja akademik institusi melalui kegiatan riset MBKM atau ini kontribusinya terhadap itu di institusi. Dan berikutnya adalah penerapan hasil riset untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan. Dan kemudian di sini mungkin ada untuk keberlanjutan riset tersebut. Dan saya mencoba lagi karena tidak tahu mana yang dimaksudkan yang ini hanya ringkasan, sebetulnya ada penjabarannya. Jadi di sini impact faktornya itu kompetensi ilmiah dan publikasi dari mahasiswa, impactnya terhadap mahasiswa, juga hard and soft skill riset untuk mahasiswa. Kemudian produktivitas riset bersama dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, dan transfer inovasi dan solusi kepada mitra atau masyarakat. Berikutnya adalah reputasi dan capaian itu institusi, kemudian manfaat sosial dan lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah program lanjutan atau desain riset yang tertentu. Kira-kira itu yang bisa coba kami sampaikan ya. Terima kasih capaian. Kami hanya diminta untuk mencari impact faktornya Pak, jadi tidak kemana-mana. Ya, capaiannya tentu saja karena ini measurement ya, pengukuran.
Ya kita berharap paling tidak untuk bisa ya bagus nilainya ya paling tidak 80 tadi seperti yang saya sampaikan. Yang melakukan sudah 50, kemudian dia ada publikasi, ada tambahan-tambahan. Targetnya 100, tapi kalau achieve-nya hanya 80, ya kami anggap itu sudah baik. Tapi itu interpretasi kami. Oke, ya baik, terima kasih banyak. Ya ini adalah mungkin yang perlu clear gitu ya, seperti misalnya pada tabel yang kita lihat kompetensi ilmiah dan publikasi mahasiswa. Ini karena dari sisi pengukuran, kalau itu berarti 2 perilaku. Nah, kalau 2 perilaku itu berarti masing-masing harus clear. Kalau misalnya disebut kompetensi ilmiah, pertanyaannya kompetensi ilmiah itu ada berapa kompetensi, sehingga di targetnya itu misalnya 5 kompetensi ilmiah, lalu achieve-nya nanti berapa gitu. Di publikasi ilmiah mahasiswa targetnya misalnya 100 publikasi gitu ya, achieve-nya itu ya enggak ininya kalau misalnya mau persen kan harus clear persennya dari berapa, karena disitunya publikasi mahasiswa. Kalau publikasi mahasiswa artinya ada jumlah kan Bu, kan publikasi iya ada jumlahnya gitu. Jadi kalau misalnya mau targetnya persen itu nanti harus clear dulu jumlah 50% dari berapa mahasiswa. Kalau 50% dari satu mahasiswa nggak ada tuh nanti ya, pasti ada mahasiswa cuma setengah. ini bercandanya gitu Bu, bercanda kalau kita pakai persen itu. Jadi bisa jadi ininya mungkin bukan persen tapi mungkin jumlah gitu ya. Iya, komposisinya ya seperti tadi kompetensi ilmiah itu ada berapa kompetensi sih gitu. Oh iya. Gitu. Kecuali dalam kompetensi ilmiah itu memang misalnya ada Mendingan nanti angka malam, kompetensi ilmiah itu di kalau teleponnya. dia tercapai semuanya Tadi dia Bu memang Ayu di teleponnya. maaf sangat kompeten tadi. misalnya. Ini udah Ininya clear, targetnya kompeten. Sudah sinkron. Ininya achieve-nya misalnya Oh gitu. kurang kompeten misalnya. Itu kan clear gitu. Jadi maksud saya tadi saya memberikan contoh ada persen, ada average, ada opportunity itu, maka upaya measurement-nya itu sebenarnya akan sangat tergantung pada aspek dari impact factor itu. Jadi nggak selalu semua harus persen gitu. Tapi itu seperti hard dan soft skill riset mahasiswa. Hard skill riset mahasiswa. Kalau hard skill contoh saja satu yang kami tidak kerjakan yaitu inputnya ke mahasiswa. Ada beberapa 5 setelah kami identifikasi ada 5 faktor dampaknya yang kita lihat relevan, penting untuk dinilai ya. Pertama, karena masuk ke institusi ada kaitannya dengan bagaimana perubahan karakter di dunia kerja ya. Tenaga kerja itu paling tidak memberikan 3 karakter utama: disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Jadi dengan dia masuk ke dunia kerja, ke institusi, ada perubahan terhadap karakter yang harus dimiliki dunia kerja itu. Jadi kita mengukurnya dengan skala, karena ini kita ukur pakai skala Likert, jadi mengukur sikap. Jadi jujur, sangat jujur, kurang jujur gitu ya. Nah ini biasa kita sampai ke tidak jujur. Jadi memang penilaiannya perlu angket atau kuesioner jadinya. Nah tapi kita juga bisa melakukan secara langsung. Jadi minimal tidak pun sangat jujur ya, jujur saja itu sudah kami nilai pencapaian yang harus dimiliki. Yang kedua, pengembangan keterampilan dan pengalaman praktis. Nah, otomatis di dunia kerja, jadi mahasiswa memang diperlukan ya dengan dia terlibat di dalam dunia kerja, di tempat kerja, maka secara otomatis mereka harus memiliki pengembangan terhadap keterampilan dan pengalaman di dunia kerja itu sendiri. Dan kita mengukurnya dari
30% sama atau lebih dari 30% mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan praktis. Ya begitu Ibu ya, 30% dari jumlah mahasiswa yang terlibat. Ya, jadi kita akumulasikan dari jumlah mahasiswa. Ini mati Bu. Atau lebih mitra yang mampu dia koneksikan, mampu dia terlibat juga di dalam keberadaan mitra tersebut. Nah yang terakhir, dia mengenal dunia kerja dengan baik, yaitu bagaimana dia mampu menyesuaikan dengan setiap aturan, pola kerja, mekanisme kerja yang ada di dalam perusahaan atau sebuah institusi itu dengan baik. Kita ukur secara persentase yang maksimal. Tadi kita membuat parameter paling tidak 10, ya, paling tidak ada 10 yang harus dia kenali dalam dunia kerja itu. Oke. Tes. Untuk impact di perusahaan Ibu, pertama dengan adanya magang ini maka perusahaan mahasiswa bisa memberikan problem solving ya, bisa memposisikan, artinya bisa membantu perusahaan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada di perusahaan tersebut atau di institusi tersebut. Yang kedua, bagaimana continuous improvement ya, bisa juga secara terus menerus bisa dilakukan. Yang ketiga, transfer ilmu dan inovasi yang diperoleh selama di kampus, di perkuliahan, bisa juga dirasakan manfaatnya dengan ilmu dan inovasi yang dimiliki oleh mahasiswa, oleh perusahaan maksudnya. Kemudian perusahaan mendapat dukungan ya dalam hal pendampingan atau pemberdayaan ya. Kemudian yang terakhir, integrasi dengan alur kerja internal. Mungkin Ibu bisa memberi masukan. Terima kasih. Ya, saya mengambil contoh saja. Kalau Bapak tadi mengatakan ada implementasi, yang diambil bukan implementasinya, tapi dampak dari implementasi itu apa terhadap perusahaan? Apakah ada peningkatan pendapatan atau ada ide produk baru? Nah itu yang itu seperti itu yang harus munculnya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, mangga. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, saya akan mencoba menjabarkan sedikit mengenai hasil diskusi kelompok saya, di mana hanya berdua saja. Saya dengan Pak Hajar. Kebetulan mungkin Bapak Ibu yang lain di kelompok 2 ada keperluan. Kemudian saya akan mencoba breakdown di sini untuk beberapa impact faktor yang kami pilih untuk dibuatkan secara rinci di sini adalah yang menurut kami benar-benar berdampak gitu. Yang pertama, ketercapaian CPL dan sikap profesional. Nah, ini kami buat secara umum dikarenakan setiap prodi itu mungkin memiliki CPL yang berbeda-beda gitu. Jadi ini bisa disesuaikan, baik itu dari measurement atau toolsnya, kemudian dari targetnya juga. Kalau misalnya di CPL kita, di prodi kita ada 10 CPL sikap dan keprofesionalan yang harus ditempuh, kemudian kita bisa tulis di sini, misalnya ada 10 etika apa dan segala macam. Nah, di sini kami mencontohkan ada etika, disiplin,
tanggung jawab, kemudian kerja tim, penghormatan budaya lokal ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5. Kemudian kalau misalnya tercapai ke 5 aspek ini, maka kita bisa memberikan skor 4 gitu. Jadi seperti itu seterusnya untuk ketercapaian CPMK ini juga disesuaikan dengan mata kuliah CPMK, mata kuliah masing-masing gitu. Karena kita juga paham ya Bapak Ibu bahwa setiap CPMK itu beda-beda ininya, tergantung sama dosennya gitu kan. Kadang yang bidang sosial, bidang teknik, bidang sains itu juga berbeda-beda gitu. Jadi ini bisa disesuaikan. Ini contohnya kita menggunakan measurement berbentuk tes atau ujian, ataupun bisa juga dengan rubrik proposal, bisa juga dengan laporan akhir. Kemudian untuk targetnya di sini kita bisa buat, kalau dia lebih besar pencapaiannya daripada 70%, maka kita bisa kategorikan si anak atau si mahasiswa itu bisa mencapai achievement yang kita targetkan. Nah kemudian semuanya ini Bu atau kemudian output program juga seperti itu. Karena ini adalah proyek desa ataupun KKN tematik, biasanya mengambil topik ya Pak ya. Nah karena di teknik itu, di prodi teknik lingkungan, karena saya dari teknik lingkungan Bapak Ibu, itu tidak ada KKN untuk di Unja, jadi saya tidak tahu sistematikanya seperti apa. Nah ini kalau misalnya kita memakai tema, nah ini bisa kita sesuaikan di output programnya dari penilaian dokumen laporan dan lain sebagainya. Kemudian 4 berarti apa yang dari ketercapaian CPL dan sikap profesional itu lalu dampaknya apa? Apakah lalu oleh misalnya kalau sikap profesionalnya itu dia disiplin, etika, kerjasama, kepedulian sosial, penghormatan budaya, dari dimilikinya sikap profesional itu lalu berdampak apa pada masyarakat, berdampak apa, itu yang sebenarnya belum muncul. Itu aja ya. Oke. Baik, berikutnya LPMPP, Bu Profesor Nati SPMP, kemudian kepada Bu Dr. Liusi kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi di kegiatan ini dari pagi sampai sore hari ini. Kita maaf tidak berlama-lama, kita akan penutupan di kegiatan hari ini yang akan ditutup oleh Bu Nati. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu Dr. Yusi, narasumber kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi kami di Universitas Jambi. Semoga nanti juga tetap bersedia menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan tim dari Universitas Jambi dalam rangka kami menyelesaikan instrumen evaluasi pengukuran kompetensi mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita terima materi pada hari ini bisa kita implementasikan dengan baik, dan kepada korpus mohon disegerakan untuk finalisasi instrumen ini nanti berdasarkan materi yang sudah disampaikan dan hasil diskusi pada hari ini, mudah-mudahan bisa kita gunakan secepatnya. Mungkin demikian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk membantu LPMPP di dalam menyusun instrumen ini. Mudah-mudahan ini kita bisa gunakan bersama untuk memperbaiki sistem yang sudah ada di Universitas Jambi. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Bapak Ibu. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan workshop penyusunan instrumen pengukuran kompetensi pembelajaran mahasiswa luar kampus pada tahun 2025 ini secara resmi ditutup.